Tens. Halo Tens. Khalid. Gue Zilan. Selamat datang di Bicara. Gue dengar katanya di tempat tuh mati lampu tuh Lid barusan Lid. Iya, parah sih. Katanya kata pemerintah ya, Papua serang. Tapi masih aja mati lampu. Lu percaya nggak? Gimana? Ada hal lain yang kuasain dunia. Ada sih. Salah satu sih sosok Tuhan Lid. Enggak. Bukan itu ya. Iya, enggak. Bukan itu. God hand, lu pernah dengar istilah God hand nggak? Belum tuh. Tangan Tuhan itu. Oke, yang kalau secara kasar gue taunya tangan Tuhan atau God hand ya Maradona contohnya gitu kan. Iya, Ya. iya maksud gua. Cuman kalau misalnya untuk di konotasi lain tuh itu apa tuh Lid? Enggak, maksudnya gini. Samping semuanya nih ya. All the things ini ada yang ngolah gitu. Jadi kita ini capek nih nyari duit ini itu sampai korbanin nyawa lah ya kan. Tapi ada di luar kita ada yang cuma duduk ngerokok duitnya jalan Pak. Oh itu mau banyak, itu banyak. Kalau di ini jadi, sebutannya ya kayak bos gila aja gitu kan, dia cuma duduk-duduk dapat iya, duit gitu loh. Iya, jadi maksud gue itu jadi di luar kita ini ada yang ngendaliin gitu. Oh kalau itu sih ada, pasti. Itu ada. Iya, kita enggak konotasi ke barang halus enggak. Enggak. Ke barang fake gitu enggak. Jadi emang yang real nyata gitu aja. Oke. Contoh semuanya mereka yang tanganin gitu, yang handle gitu. Jadi misalnya lu nyetak duit, capek-capek nyetak duit. Duitnya dari mereka gitu. Ntar pajaknya ke mereka juga. Penjajahannya versi elit aja gitu. di Indonesia itu Lid. Gitu. Itu di Indonesia tuh Lid. Di dunia, gue skalanya skala dunia gitu. Gue masih belum begitu yakin sih. Percaya semi lah kalau misalnya gue mah. Kalau gue sih ya semi sih. Antara percaya dan enggak gitu. Nah, lu bisa bilang percaya tuh proof lu apa Lid? Proofnya aja. Rupiah. Rupiah itu yang punya bukan Indonesia. Siapa yang punya? Nah, berat lah kalau ngomongin panjang. Ya. Ya, jadi intinya yang punya rupiah bukan Indonesia nih. Jadi kita nyari duitnya mereka, pajaknya mereka. Gitu maksud gue. Jadi kata orang-orang, oh si ini orang terkaya, itu hanya konotasi aja sih, hanya pengalihan isu publik bilang, oh ternyata yang kaya si ini, udah. Jadi ada lagi yang lebih kaya, hartanya udah nggak kehitung lagi, udah nggak bisa dihitung lagi. Orang dia yang ngendaliin semuanya gitu ada. Berarti mereka itu berarti jatuhnya udah kayak nginvest di kita dong ya. Kalau misalnya duit mereka enggak kan tadi kan lu bilang duitnya itu duit mereka juga. Terus iya, bayar pajak otomatis kan penghasilan kan. Gini nih, lu boleh masuk ke negara gue, lu nyetak duit sebanyak-banyaknya, tapi pajaknya harus bayar ke gue. Duitnya dari gue, lu ngerti gak? Iya, gue paham. Berarti kan dia cuman kayak menitipkan sebagian harta dia untuk dia minta lagi nantinya kan? Kagak, duitnya. Jadi yang secapek-capeknya lu nyari duit hanya untuk makan sandang pangan papan, bahasa gampangnya gitu.
Untuk foya-foyanya mah hanya milik mereka gitu. Itu siapa sih artis-artis yang tajir gitu, konglomerat Indonesia yang kaya-kaya? Belum nyampe, belum ada ujung-ujungnya itu sih asli. Tai kukunya juga belum ada berarti ya. Wah, belum ada sih Bi. Lu jadi konglomerat, jadi miliarder sukses gitu. Lu hanya baru jadi anggotanya Pak. Mungkin bukan anggota juga mungkin disebutnya, lihat. Iya. Mungkin janitor doang kali. Iya, lu hanya dianggap wah ini bisa diandelin. Iya, kayak office boy-nya aja. Kayak office boy-nya aja gitu. Iya. Ada nih. Istilahnya handguard. Kalau lu buka-buka di literasi namanya handguard. Berarti kalau misalnya apa namanya kayak Bill Gates mungkin dia hanya anggota mungkin ya. Iya. Belum masuk struktural ya, belum masuk struktural berarti. Enggak, salah satunya. Oh, salah satunya. Iya. Masih dalam bagian organisasi mereka itu. Iya. Jadi berat sih kalau diomongin di sini, berat sih. Tapi emang udah gitu Bi. Emang bakal arahnya ke situ. Kalau lu buka literasi lebih dalam, bahkan ada yang dari mantan anggotanya mereka gitu, beberkan gitu kan. Emang arahnya bakal ke situ. Oh, jangan-jangan yang masalah kayak Panama Paper itu, Lid? Mungkin itu orang-orang bekas mantan mereka kali ya, yang nggak seneng atau gimana gitu? Kayak siapa? Orang-orang yang masuk kasus Panama Paper, lu pernah dengar? Gue dengar kasusnya, tapi gue nggak dalam. Tapi gue tahu emang dari situ emang istilahnya bekasnya dia lah, bekas orang-orang itu. Jadi berat sih. Wih, es teh manis. Lu pesen di warung. Gimana? Lu pesen di warung itu es teh manis. Iya. Barusan apa sih? Pepen. Oh, GoFood. Gua kira Pepen. SMS gitu kan. Pen, mie goreng double gitu. Pepen delivery. Ngomong-ngomong pesanan makanan online ya, orderan makanan online ya. Itu para pekerja online itu semenjak kita di rumah aja nih ya, yang digambarkan di rumah aja itu lebih ini Bi. Kalau jadi pendapatannya lebih karena pesanan makanan Bi. Ya jelas. Salah satu sektor bisnis usaha yang nggak kena pandemi itu delivery, konsumsi, makanan. Ya mungkin kalau misalnya untuk beberapa kayak makan di tempat mungkin nurun, cuman rata-rata kebanyakan kalau di Bandung mereka ngubah atau ngolah makanannya lagi supaya makanan yang mereka jual itu biar jadi makanan instan, biar jadi cepat saji, jadi tinggal diangetin dong juga udah beres. Kayak gitu. Oh iya. Ya, jadi emang peningkatan juga sih. Tapi parah sih Pak. Jadi ada yang di PHK, ada yang ditangguhkan, macam-macam lah. Intinya istirahat lah, duitnya istirahat kan. Banyak duitnya sih. Istirahat, sementara yang kredit nggak istirahat Pak. Jalan terus itu. Kan bukannya waktu itu ini Lid, bukannya udah ada himbauan dari pemerintah katanya untuk kayak kreditor gitu bisa untuk penangguhan. Iya, penangguhan, benar. Tapi kan ada nih oknum-oknum yang rada bandel seperti tadi. Iya kan? Kan nggak semuanya di bank kreditnya. Iya sih, kayak simpan pinjam koperasi, ya kan? Iya, perintah darat, ya kan? Abang-abang tukang panci gitu kan yang kredit gitu. Woi, bayar.
bayar dong, ngentot, kan. Masih zaman tuh, itu masih zaman tuh, Lid. Iya nih, kemarin. Kredit panci di sana masih Iya, zaman. masih nyokap gue didatengin katanya dari salah satu bank swasta gitu kan, nggak swasta sih, salah satu bank BUMN didatengin, tapi rentenirnya ya gitu, rentenir ini lawat ingin kan. Jadi datang itu sok-sok gertak nyokap gitu, nggak tahu nyokap juga preman. Dipecatin balik, cabut, parah cabut. Ngomong-ngomong tukang tagih nih, Lid. Ngomong-ngomong tukang tagih nih ya. Ngomong-ngomong tukang tagih nih. Nah, kalau misalnya di Pulau Jawa sendiri kan rata-rata tukang tagih kan orang-orang Ambon nih, Lid, orang-orang timur. Nah, kalau di sana gimana? Masa orang Jawa yang minta? Ya kemarin yang datang satunya orang timur, satunya orang Sulawesi. Oh. Dipecatin balik sama nyokap, cabut. Cabut. Kata nyokap gini, lah kan pemerintah udah tangguhkan, mana sih ID kamu gitu ya kan, bla 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 macam-macam, cabut. So pertamanya soal gini nih, ya kayak gini bla 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 macam-macam kan, nyokap cerita kan, kamu nyokap kok nggak enak, nggak nyaman ini, jadi coba balik, cabut. Kalau orang dia Malu kredit apaan panci? Waris kelas nyokap aja udah kuat itu semua itu. Kata nyokap dua-duanya tinggi, tapi yang Sulawesi ini enggak lebih tinggi dari si yang orang timur ini. Yang Sulawesi badannya gede, nyokap datang sendiri dong. Oke, daftar. Mama dilawan. Iya, itu yang disebut yang lupa mamam. Ngesen kanan belok kiri aja terus kita nabrak, kita yang salah. Bukan mamanya, mama tetep aja ngotot. Itu mending. Wah, mending lu. Ngesen kanan belok kiri gitu ya. Mak motornya mati di jalan ditinggal. Geletakin gitu aja udah kayak sepeda ya. Iya, lu udah pernah lihat video yang viral itu kan? Iya. Motornya mati ditinggal. Udah gitu nggak pakai standar, maksudnya ditinggal kayak sepeda. Kayak bocah sore-sore main sepeda sama bocah temen-temennya gitu kan. Oh, udah capek. Main pulang rumah, cuci kaki kan, kayak cuci kaki, lalu katanya ditinggal di teras. Kayak gitu nih, parah gitu. Tapi ya mau gimana lagi? Orang polisi aja kalau nilang emak-emak aja kadang-kadang, ya mau gimana lagi, orang mau tua. Pinternya lagi emak-emaknya ini gini, emak-emaknya ini diakalin, maksudnya dimanfaatin lah, bukan diakalin, dimanfaatin. Kan emak-emak nikah gitu. Itu gelas teh apa gayu? Hah? Gitu amat. Wih, macem-macem lu. Nih Wah, tapi bagus nih. syuting Mandra nih, syuting film Mandra ini. Iya, lu salah satu ini ya. Zero plastik lah istilahnya, aksi. Iyalah, gua anti gua sama plastik gua. Udah pakai Iya. besi aja udah. Kalau ada yang dari karton gua pakai karton, cuman nggak bisa kan sayang. Tapi kita harus salut sama ngomong-ngomong plastik gitu ya. Kita harus salut sama anak bangsa ya, putra kebanggaan bangsa gitu lah. Produknya kita nih, khususnya dari Bali, ada yang udah punya orderan ke global gitu, yang ngubah singkong jadi plastik itu ternyata dari Bali. Oh, yang dia bikin, tahu gua pernah dengar beritanya, dan kalau nggak salah dia bikin ini juga, kalau nggak salah bikin apa? Enggak, bukan, itu di luar salah gue. Kalau itu gue pernah dengar. Dari tanaman kalau nggak salah, dari tanaman. Kalau terus ada juga yang dari Jakarta apa Bandung apa Bogor, lupa. Ada yang mematenkan rumput laut jadi plastik juga itu. Oh, yang bulat ya.
Iya. Yang tinggal kayak aqua tapi bulat gitu. Bukan, kalau Bukan. bukan itu tuh, kalau itu mah dari Inggris. Oh iya, itu yang tadi gue pikirin. Itu yang tadi gue pikirin. Bukan. Kalau itu dari Inggris, kalau yang dari Inggris bahan dasarnya juga kalau nggak salah rumput laut. Nah, nggak kebetulan, tapi kalau yang dari Indonesia ini bahan dasarnya rumput laut di itu. Oh, inget gue. Yang ini ya, yang dia waktu itu meragain, yang dia meragain, yang diseduh ya, plastiknya diseduh ya? Iya bukan? Iya, jadi itu langsung Bisa diminum. Bisa Iya. dimakan, iya bisa dimakan. Kayak ini kayak iklan minyak goreng tau lo? Iya. Enak bisa diminum gitu. Lu minumin minyak kayak tiap hari itu. Besoknya kolesterol aja. Stroke. Ngomongnya begini. Kalau di India yang produk yang nggak plastik juga itu dia pakai apa ya? Gue tahu. Di India tuh nggak pakai plastik. Lihat. Apa? Pakai tangan. Lu lihat. Apa aja. Mau lu bikin roti, bikin sandwich gitu kan? Iya. Main caplok aja. Mau bikin es campur apa pakai tangan. Kukunya hitam. Gue bingung itu. Iya lagi. Iya. Kagak ada yang mencret tuh ya. Mesti kita tahu. Iya. Ada tuh yang tukang tato tuh yang tukang tato. Tukang tato, tangan kosong udah gitu kan, kalau beres biasa kalau di studio kan diizinin ya pakai les, ada lotionnya gitu ya. Saat kalau itu minyak goreng dong pak. Minyak goreng pak. Kan aku sakit ini dong. Gue nggak apa-apa. Iya dia udah mau beres nih. Oh iya yang ini tadi emang belum beres nih, emang beresin dulu di atas, yang bawahnya belum. Anjing kagak takut borok apa? Alat natonya handmade dong. Jangan pakai jarum yang buat ngejahit tuh. Iya. Pakai jarum jahit lah, macam-macam. Bener-bener manual. Ya kan? Baterainya dong pakai ABC pak. Listriknya dari ABC. Oh, yang modelnya kayak ABC juga maksudnya. iya, tahu. Iya. Dia yang cara megang alat tatonya kayak megang canting buat ngebatik itu lihat ya. Megangnya begini ya. Kayak ngebatik. Iya kan? Iya, Kayak ngebatik kan. Udah ditato nih pak. Kan. Kalau nggak salah gue pernah ngeliat di Bandung kayak begitu. Oh gila pak, tapi nggak pakai sarung tangan dong. Ya iyalah. Yang udah 80 kali pakai loh. Itu orang satu kena AIDS itu nular tuh semua. Buset. Iya sih. Kayak jamet-jamet ini ya. Jamet-jamet India. Kita lihat loh. Gue bingung kenapa. Yang gue bingung lihat ya, kenapa kakinya harus bengkok gitu? Kenapa kakinya harus bengkok? Lu baru ngeliat dinding lu. Lu belum lihat ini kan, kuproi India kan. Wah anjing. Lebih cringe lagi. Lu tau nggak dulu nyokap kita kalau pengen kondangan rambutnya gitu. Iya. Gitu gitu. Asli gitu. Sorban kali. Kagak. Nah, rambutnya kan kalau gue begini kan keriting kan ya. Dibonjing. Terus kan dasarnya tumbuh lagi kan bengkok tuh. Nah bengkoknya itu dimanfaatin dik, begini dik. Gede dik. Kayak istri saya lu. Apa? Udah kayak tudung ini kali, tudung yang orang-orang reggae gitu tau gak lo? Kan bulat tuh. Iya, udah nggak pakai tudung lagi nih, udah manual. Pakai rambut sendiri. Gitu. Iya. Bangkit sih. Gue pas liat, anjing ada juga sih jamet di sana. Berarti namanya bukan jamet sih. Inmet. India metal. Iya. Bajunya dong pelani. Gue jadi terharu gue pakai pelani. Enggak lah, bukan inmet lid. Made in. Metal India. Metin. Ada aja sih. Tapi
Tapi di kepalanya siapa itu di baju itu ya? Gue nggak ngerti awal kayak gimana ya, cuman kok oke lah kalau misalnya lagu-lagunya dijadiin kayak lagu-lagu apa namanya, disco angkot gitu, oke lah. Cuman kok dia bisa nemu joget begitu gitu loh, Iya. kaki bengkok terus tangannya Iya begini aja gitu. begini. Dinding bading dinding dinding. Gini nih tangannya nih. Iya. Lu pelajarin nih. Lu juga pengen viral. Kok sekarang ya. Dulu lu pasti sering lu kalau diajak ke supermarket gitu, di depan ada tanggal mainan-mainan yang pakai koin. Oh iya iya, apa namanya, yang kayak odong-odong kan, yang gerak Iya, gini. ada keren dikit pakai koin. Iya iya. Bukan nggak ada ya? Masih di tempat gue di Pamulang masih. Di tempat gue di Pamulang Ada? masih. Di tempat gue Pamulang masih. Iya masih. Pakai koin gitu. Masih pakai Tapi koin. jangan pakai koin. Jangan kan itu di PVJ deh. PVJ. Yang di ini apa? Ciwok Ciamplas. Itu masih ada. Koin, pakai koin. Koin. Iya, gitu. Koin. Pakai koin. Di tempat gua udah nggak ada. Bu. Ntar lu kalau ke Bandung lagi, gua ajakin lu. Di tempat gua nggak pakai koin, pakai tali. Rusak. Itu bukan odong-odong. Kalau di Jawa punya kuda lumping, kita rusak lumping di babi hutan lumping. Aduh. Makannya apa nih? Kan kalau kuda lumping kan makannya beling. Makanya apa? Ya kalau kuda lumping kan makannya beling. Kayak Ya. Rusa apaan? Rusa lumping apa makannya? Ini nggak tahu deh. steak medium rare. Gaya banget dirusak. Makannya table manner gitu kan, pakai garpu sama sendok dia begini aja. Iya lagi. Tapi lu tahu nggak awal kali pertama movementnya Jamet itu apa? Awal movement Jamet itu kalau nggak salah tuh masih seangkatan sama emo baru keluar dan Naruto Lit. Enggak, Iya. gue kepikirannya gini nih. Zaman 2002 2003 ya. Terus nggak lama Kangen Band muncul dengan Iya, zaman 2002 2003 kita ingat sekali dulu masih ada sampai sekarang ya, band marginal gitu kan. Marginal, sosial macam-macam. ya. Nah, ya. Itu kan ngepang tuh. Terus ada tuh ingat nggak band Tersanjung 13? Nah, nggak tahu gue nggak tahu. Iya, ada Tersanjung 13, terus Killing by Butterfly, macam-macam. Oh ya, itu tahu. Yang sempat ngetren nama bandnya ada Obituary gitu kan. Iya. Kita ada gitu kan. Tribal kan bandnya gitu kan. Iya, apa namanya? Itu mah band metal hardcore yang teriak-teriak yang begitu. Ya, itu. Nah, itu kan jadinya nyablon di baju tuh. Iya kan? Nah, dipakai rada metal, Pak. Iya. Itu, Pak. Iya kan, baju-baju mereka kan style-stylenya kan yang model-model lengan panjang gitu kan, kaos cuma lengan Iya. panjang terus hitam, terus biasa tulisannya di sini gitu loh, di dada gitu. Kok nggak di Zaman dulu nggak gitu. Sociedad nggak Sociedad Alkoholika, Tersanjung 13 kan. Wah, itu di belakangnya ada tanggal itu, Pak. Ini nggak tanggal manggungnya kapan? Iya, ini kayak baju bapak zaman dulu yang konser Iya. Guns N' Roses kan biasanya ada tanggal-tanggal tuh belakangnya, tanggal sekian Iya, di Vancouver Australia, terus tanggal segini di Melbourne Iya. gitu kan. Ini enggak, di sini enggak. Bulungan kan? Iya tahu gua. Nih, Ya itu benar ya, zaman awal SMA itu. Kemayoran PRJ kan, anjing macam-macam kan. Jabu, jabu. Masih ada nggak sih jabu? Gak tahu, udah pada lenyap mungkin.
Band-band ska zaman SD aja udah pada nggak nongol, palingnya masih hidup paling Iya, siapa? zaman gigs dulu kan. Iya. Nah itu berangkatnya dari situ tuh Pak. Berangkatnya dari situ kan kaos metal tuh. Nggak, cuman kan itu di kan saat itu, di saat itu lagi hype banget tuh Dik. iya. Metal punk gitu kan hype Iya. banget tuh kan. Punk, emo gitu kan, metal, Ya, hardcore emo kan naik tuh. Iya, emo belakangan nih. Emo naiknya 2005-2006an. Emo tuh Tahu sih kan? Tahu sih macam-macam kan? iya, cuman kayak PW kan itu zaman kelas 1 tuh liat PW. Wah, PW aslinya enggak Bi. PW aslinya 2003-an. Iya, cuman kan Enggak, belum. Dia kan baru orang-orang naik kan SMA kelas 1 kita. Iya, SMA kelas 1 benar. Terus aslinya si PW itu kan 2005-an. Nah, intinya emo itu 2006-2007-an. 2005 lah. Mulai merangkak naik tuh, tapi metalnya ini yang kita bahas. Dari situ tuh baju-baju metal, wah merasa keren kan kalau lu kalau gini lu kalau hobinya motor, terus baju motor kan cakep kan. Nah kalau metal ini kan gitu, jadi bajunya metal, pakai baju metal, anak metal kan. Cuman ini loh, Lid. Yang jadi masalah awet. Hype ini awet Di. Ya gua akuin itu awet. Dulu bocah pang anak SMP ke atas, sekarang bocah pang udah ada anak SD. Ya, itu gua akuin. Nah, itu. Cuman konotasi kenapa tiba-tiba muncul jametnya itu loh. Ya itu, di Jawa kan banyak banget band underground Pak. Enggak. Gua ngerti band underground banyak. Cuman kan waktu itu kan yang digandrunginya kan sama anak-anak muda bocah-bocah. Nah, jamet itu kan konotasinya yang sudah mungkin kita masih SMA, dia tuh udah berumur 30-an. Iya kan? Nah, terus dia kalau misalnya analisis gue pribadi sih ya, itu terlahir dari yang tadi gue bilang gitu loh. Emo-emo nongol, terus ada Sasuke-Sasukean, terus ditambah lagi pionirnya. Lu tau pionirnya? Pak Boy. Enggak, Kangen Band. Dengan rambut begini, badannya kurus, cungkring. Iya. Nah, ya kan? Cuma satu yang kurang. Cuma satu yang kurang. Kakinya nggak melengkung. Di era di era TikTok doang, yang kakinya melengkung. Iya. Ada improvisasi gitu loh. Dari sekian tahun. Iya, ntar ya kalau pandemi ini udah beres, lu iseng ke Jawa Tengah gitu ya, Semarang, Jogja gitu. Lu pantengin nih, konser kapan nih, Ngampis gitu kan, macam band-band dari Pan Astisti kayak gitu kan, band-band punk dari Jawa Tengah. Rame tuh Pak, yang datang tuh baju gombrong, jamet tuh. Asli rame tuh Pak. Sudah lah umur. Jamet apa anak pang? Beda. Enggak, dia tetap yang datang bajunya metal. Cuman parahnya kita nggak gitu Pak, peserta kita lain. Cuma emang sekarang pesertanya beraksi. Bajunya jamet, lagunya dinding. Iya makanya. Enggak, yang gue bingung itu kan kalau dulu kan mereka kan baju tangan panjang Lid. Oh sekarang enggak, bajunya kan baju lengan pendek, cuman ininya yang panjang nih. Gombrong. Iya, panjang ke bawah. Jadi kalau kayak daster, kayak baju-baju cewek gitu, yang nggak usah pakai celana lagi, cuman kolor doang. Iya,
kalau itu berangkatnya ada lagi berangkatnya dari mana? Mana? Dari mana? Berangkatnya aslinya dari hip hop. Bentar, agak panjang. Hip hop kan bajunya ada gombrong. Ya. Nah, Ya, baju gombrong. kalau skateboard kan rada-rada ke musik punk, musik metal. Ya, ya, skateboard udah identik musik-musiknya begitu. Nah, tapi kan nggak semua anak skate punk apa metal gitu kan. Ada juga yang hip hop. Nah, Ada. kayak gitu kalau lagi main skate, kalau bajunya nge-press kan nggak nyantai. Ya. Ya, ya, ya. Nah, iya kan, bajunya nge-press nggak nyantai. Ada yang kutang, tapi intinya rada gombrong. Tapi ada aturannya cuman setitit. Tahu nggak lo baju kaos setitit? Setit. Oh, setit. Oh, ya sekot. Ya. Gombrongnya gombrong ya masuk akal lah, relevan lah. Nah, dijabarkannya lah. Berarti baju gombrong mantep nih. Nah itu hip hop naik pas zamannya yang kemarin kan. Iya, iya. Dinaikin. Iya, bocah-bocah jadi beli baju yang lek tuh. Iya, swag gitu kan. Naik nih, pak, agak turun dikit di atas paha kan. Haus nih pak, wanginya kurang sip nih. Panjangin lagi, mau lutut dong, daster pak. Makanya gue bingung gitu, kok demen-demen banget ya model-model begitu. Emang di kepalanya kita nggak relevan pak, tapi di kepalanya mereka relevan. Gue paling nggak tahu malunya gue paling ya pakai baju yang beda. Cuman kalau menurut gue sih ranahnya sih masih yang normal gitu loh. Cuman kalau itu sih nggak normal sih, maksudnya ya baju ke panjang kayak daster gitu kan, cowok lagi make. Gue ada sih karena emang bajunya ukurannya gede. Baju gue yang pakai bahan gildan kan, emang baju gede. Iya kan, emang lu badannya gede kan bang? Enggak, ini ukuran si gendut. Iya. Nah, yang parahnya lagi, lu belum tahu sekarang pak. Ada sekarang pergerakan movementnya bocah ya, bocil-bocilnya yang SMA ke bawah, SMA ke bawah, gathering pak. Itu gue pernah lihat mereka sekomplotan pakai baju model yang lek semua gitu kan, yang baju gombrong-gombrong yang hitam putih gitu, mereka bikin kopdar, bikin kayak paguyuban. Iya, ini lain pak, ini gak yang kayak gitu. Kalau yang ini stylish, yang ujung-ujungnya mahal-mahalan outfit kan. iya, bener anjing, kaget sih gua. Anjing zaman kita nggak ada sih kayak gitu, tapi bagus sih, maksudnya perkembangan gitu kan. Cuman dapet dari mana bocah ya? Mungkin kutubnya sih mungkin ke barat kali ya, soalnya yang melakukan yang bikin tren kayak berapa harga outfit itu kan orang barat tuh. Orang barat kan. Kalau misalnya orang Indo sendiri ya paling lebih ke pamer ke soal hobi sih biasanya kalau misalnya lu main ke komoditas hobi kan biasanya bisa contoh lah kayak komunitas mobil lah, bisa contoh, oh iya nih gue beli pelek ini mahal gitu kan, gini, oke gitu kan, ini baju coy, baju ya, kaos bahannya sama beda merek, lain harga. Kayak Supreme cuma baju kaos polos doang, biasa doang aja berapa ini, terus sampai saking ngaco yang sampai dia bikin batu bata coba sama ya. Oke lah kalau misalnya Oreo Supreme masih masuk nalar lah, Oreo Supreme karena bisa dimakan gitu kan. Lah bata. Tapi nggak nalar juga kok, Oreo Supreme sudah 7 juta loh. Enggak, 300.000. Iya, satu sudah 7 juta loh. 300.000 kalau nggak salah gue lihat. 39, gope kurang lah. Jadi ternyata Supreme ini
nempel-nempel aja sih Pak. Iya. Itu aja. Dia Dia cuma dia emang awalnya nempel ya. berdiri Bukan sendiri yang gitu. iklan gede-gedean, enggak. Dia cuma kayak wah ada orang nih main skate kan ceritanya kan awalnya kan begitu karena di lingkungan si yang punya Supreme ini banyak orang main skate. Lu main skate ya? Nih pakai baju gue deh. Udah dikasih gratis ya. Tuh orang yang di endorse lah sebutannya kan ya. Di endorse ya, Iya. ya mereka kan ya pakai aja gitu, nggak tahu mereka seneng atau apa ya pakai itu. Seorang-orang mungkin pada ngeliat, baju lu beli di mana, baju lu beli di mana. Nah dari situ makanya makin gede, makanya. Dan juga kalau misalnya menurut segi desain juga karakter dia juga kuat gitu loh, dengan font yang tegas, terus warnanya juga merah terang, terus dan simpel cuman merah, udah baju putih semua. Filosofinya keren sih. Tapi di kepala gue nggak masuk sih Pak, barang mahal-mahal kayak gitu. Ya Nggak iyalah. masuk sih. Kalau misal kayak kalau kayak elektronik, kalau menurut gua jelas kalau mahal. Kalau alat Iya. jelas kalau mahal. Nilainya lebih ke fungsional. Nah kalau misalnya Iya. kayak baju, terus kayak lu beli tas Hermes atau kayak gimana gitu kan, Iya. mahalnya nauzubillah min dzalik, itu buat apa ya? Padahal mas fungsinya kan ya cuma buat naruh udah gitu loh. Ya mungkin Iya, tapi kan ada stratanya Pak. Kan ada stratanya, strata sosialita lah. paham Yang sih. itu kalau kalau juga kalau itu emang barangnya bagus gitu, barangnya satu persatu di bijinya kan, cuman satu biji doang gitu kan. Tapi tetap di kepala gue emang nggak masuk. Kalau tasnya masih bantaran 10 juta 15 juta gue masih di kepala, tapi kalau sampai miliar ya kan nggak nyambung ya, kayak gimana ya. Tapi kalau misal dari yang gua nonton kenapa mereka harganya mahal, contoh gua pernah nonton di YouTube, kalau nggak salah BBC kalau nggak salah, kenapa Hermes mahal itu karena contoh kayak tas kulit buayanya, itu kulit buaya bukan kulit buaya boleh nangkep, bukan, mereka ternak buaya, diternak gitu kan, diurusin lah, dikasih makan minum rokok gitu kan, udahannya ya di iniin. Mungkin mahalnya mungkin Iya. karena itu oke, masuk akal gitu kan, cuman demand orang untuk membelinya itu loh, apalagi cewek dikasih begituan gitu kan, senangnya minta ampun gitu. Buset, langsung minta dikentil loh nanti. Iya, lu mau minta apa aja juga dikasih. Iya, harga kentis harga Hermes. Iya, nggak masuk sih. Nggak tahu sama tuh ceweknya dijual lagi apa kagak ya, dijual lagi nggak menurut lu kira-kira? Iya. Apa cuma dipakai aja? Seperti Apa dipakai aja sama dia? kagak ngeliat tas doang gini ya. Hmm. Tas doang miliar. Tas Nah, ya. Hmm. Tas miliar. Dan- Diurai, dijual jadi 9 miliar. Udah bangun kos-kosan Pak. kalau kayak gitu dijual lagi, orang masih ada yang beli nggak sih? Naik Pak harganya Pak, kalau Hermes Pak. Lah, kayak mobil gitu, kayak mobil tua gitu. Iya. Nggak tahu kenapa. Kan kalau makin lama kan biasanya kan kayak sepatu kulit aja, kayak lu nggak lu cuci aja, misal habis blok-blokan pasti ujung-ujungnya ada berjamur di atasnya, terus kalau mau cuci juga susah hilangnya, kan biasanya begitu tuh. Iya sih, tapi ya nggak tahu. Pasti diurus juga sih karena dia mahal juga kali ya, pasti diurus juga sih mungkin sama yang beli. Dilap-lap, disayang-sayang, tas Jadi kamu yang emang meriah. Iya, emang. Jadi kembali lagi tadi ke bocah-bocah outfit itu. Ini apa belinya Pak? Tas, baju atasan bawahan sama gitu, kayak Gucci gitu kan. Tapi yang lokal Pak. Hmm. Ada sekarang yang lokal. Apaan? 500.000 gitu ya. Tetap aja. Iya sih, sama kayak kemarin sih, maksud gue juga waktu pas gue kemarin awal-awal ngerintis buat baju itu, walaupun emang gak lama,
Gue kadang suka bingung sama brand lokal yang pas gue itu pun gue juga nggak tahu namanya gitu loh. Dan pas dia mamerin berapa harga outfit lo, dia bangga banget ini buatan lokal nih gini, cuma baju kaos putih polos doang aja 700.000. Wah, nggak make sense sih itu. Lokal itu lokal. Gue lupa nggak salah mereknya. Dia nyebutin nama mereknya apa, cuman waktu pas itu masalah konten lokal kok, konten Indo. Jadi pas ada kayak acara gathering, tapi ini ya bukan yang bocil ya, yang benar-benar yang sekali pamer apa ya, sekali dia nyebut harga outfit tuh udah belasan juta lit ya. Iya. Itu ya nih baju gue lokal nih, cuman apa, limited nih, cuma satu doang, 700.000 nih gue beli. Baju polos. Iya sih. Lu tinggal beli bahan. Kalau buat satu orang tuh, ya kalau buat satu orang tuh 2 meter lah, jadi satu baju, satu setengah ya, satu setengah kalau nggak salah, 1,5. Terus lu ke tukang jahit, bang, bikinin gua modelnya begini rendanya, terus jahitannya begini. Iya, maksud gua kalau masih bocah ya, ngapa nggak kayak kita dulu aja? Kalau lu punya gundu kan, lu bangga gitu kalau banyak, anjir, gundu gua banyak tuh. Iya, menang terus kan. Gundu banyak menang terus. Iya. Anjir, sepeda gua mantep nih, lu lawan nih sepeda gua nih, modisnya keren gitu kan, sepeda. Iya kan? Wah iya, anjir, meriam bambu gua bunyinya cadas nih, lawan dong. Nah gitu, ada satu prototipi gitu nih. Iya. Jadi lu bangga gitu, punya layangan tinggi, lu lawan nih gelasan gua nih. Iya paling ya yang rumah capek-capek, lu simpen rapi-rapi dari lemari belajar kan, layangan sama benang-benangnya. ya, Bangga gitu kan, anjir, Iya. layangan gua tinggi, bisa lawan nggak? Iya kan? Iya. Ya. Bocah-bocah zaman dulu tuh bocah-bocah zaman dulu tuh paling kalau misalnya yang dibilang udah yang oke banget tuh kalau misalnya udah kalau sarapan paginya pakai sereal gitu kan, terus Iya. sepedanya yang Whimcycle waktu itu. Windcycle aja. Sepeda Whimcycle. Terus kalau misalnya apa namanya, ya maksudnya nggak aneh-aneh lah, mungkin paling mahal kalau mereka buat dipamerin juga Sepeda yang paling mahal. iya sepeda udah. Kalau dulu kan lebih kayak yang ke, wih lihat nih gundu gue banyak nih, ini gundu planet nih, ini gundu susu nih gitu kan. Iya. Sekarang Gundu susu aja. Iya. Gundu susu. enggak tuh, kalau bocah-bocah minta sama bapak emaknya gimana ya, bapaknya berak mencret gitu kan, nyari duit gitu loh. Ya iya, kalau kaya ya nggak masalah. Kalau Ya kaya, enggak, iya. ini kan bocah-bocah yang di lapangan itu kan kalau dari Tampang ya, gua menilai langsung dari Tampang aja. Kalau dari Tampang kan mereka bukan dari yang orang-orang oke gitu loh, bukan dari orang-orang punya, dari mukanya masih ada yang dekil gitu, bedaknya belepotan gitu, terus keluar pakai baju gombrong yonglek begitu. Terus dipamer. Iya, terus dipamer gitu kan. Mungkin sebelum keluar dari rumah gitu, main, mau kemana lu? Mau keluar mah, mau main. Tar, bedaknya tepok muka gitu kan. Udah sana baru main. Iya. Kan kita dulu begitu kan, mau kemana, mau main. Tar dulu, bedakan dulu, pak. Cemong bedaknya kemana-mana. Iya. Dulu harta paling berharga itu ketika lu bisa cabut nggak tidur siang. Ya. Tapi gue SD nggak pernah cabut nih. Iya kan? Iya. Gue cabutnya tuh ngaji dulu. Gue tuh bandelnya ngaji dulu. Gue cabut itu cabutnya ke rental Nah PS. itu juga. Jadi ada satu kebanggaan ketika hal-hal itu ya lu langgar tuh. Hal yang itu digariskan lu langgar tuh. Iya kan? Tidur siang, ngaji, macam-macam lah. Tapi pasti di dalam tas lu ada ini, ada secerca harapan, mainan dari rumah. Pasti ada itu. Lu bawa kemana-mana itu mainan. Iya. Pamerin ke bocah gitu kan.
Terus ada yang lemes, Pak itu bawa itu Pak, mau mainan tuh Pak. Besok, lu nih. Mati lu kalau berani mau di sini. Ini berani gitu. Anjing. Bicara bocah lemes, gue jadi ingat ini. Perbulian itu masih ada ya sampai sekarang ya? Kenapa? Perbulian, Masih lah, nggak bisa hilang itu Lid. perundungan. Masih itu Iya. masih. Mau dimanapun, mau di ranah sekolah atau di tempat kerja itu masih. Iya sih. Makanya gua kalau misalnya kayak gitu-gitu jujur gua sangat-sangat kesel gitu karena gua sendiri ya lu tahu kan dulu gue SMP Iya. digamparin mulu kan, lu ingat kan gue dulu digamparin siapa? Iya. Anjing sih. Jadi kayak pas zaman kita SMP dulu gitu ya. Zaman kita SMP sampai SMA. Gak masalah sih kalau kata-katain sih emang udah masuk level perundungan, kata-katain kan udah masuk level perundungan. Ya. Tapi kalau perundungannya sampai yang ngacungin, yang sampai ada yang pernah dulu viral yang kata dijelin tong sampah, nggak relevan sih kata gue. Maksudnya nggak apa ya, nggak masuk sih. Kalau gue sih sebenarnya setuju pembulian nggak setuju pembulian, cuman sesuai tempatnya Lid. Iya. Kalau misalnya kayak tempatnya kalau tempatnya kayak media pembelajaran itu gue nggak setuju. Cuman kalau misalnya tempatnya contoh kayak misal contoh kayak di lapas gitu, ya menurut gue sih ya nggak masalah sih. Lu kemarin nempeleng orang di jalan sampai lu masuk penjara, ya lu pas udah masuk penjara pasti ditempeleng orang ntar. Iya, digamparin juga. Cuma Iya. maksudnya, nggak maksud gue skala perundungannya kayak gitu. Yang apa kayak zaman kita dulu CJ itu, iya kan? Nyampe yang selevel itu gitu, yang kayak di video-video banyak dirundungin sampai yang dicecil-cecelin wajahnya kan. Iya sih. Kenapa? Gue nggak sepaham. Ya lu inget dulu kan? Iya, Zaman tahu. kita sekolah, Enggak, zaman kita sekolah mana gue ngebully juga. Karena gue tahu tuh gak enak. Si J yang temen kita yang Iya. dibully banget itu malah gue berkawan banget sama dia. Itu kalau lu tahu Lid ya, itu dia pernah digampar pakai Quran anjing. Pakai apa? Pakai Quran, pernah digampar pakai Quran. Terus ngomongnya anjing lebih ngeri dari Nabi, bener. Ngomongnya lebih ngeri dari Nabi. Buset. Iya, gua kalau udah marah nih ya, gua nggak peduli ini Quran nih. Anjing. Si J itu. Si B, Wah, parah sih. si B, bukan si J kan korban. Oh, si B pelaku. Iya, si B kan pelaku. Parah sih gue emang nggak sepaham sih. Ya sebadek-badeknya kita waktu zaman sekolah dulu emang nggak sepakat. Emang di kepala belum waktu itu, pada saat itu belum ada pemikiran bully kan. Zaman kita bully belum ada, ngomongnya bully belum ada, cuma ada di apa sih, gampangnya ya gitu, yang dilecehkan lah. Ya. Iya kan, emang di kepala gue nggak ada sih, nggak kepikiran yang kayak gitu sih. Paling sama si bocah kecil tuh, si F. Oh. Kalau si F mah diledekinnya enak, ketak balas-balasan. Iya si Itu mah bukan bully sih. Iya kan? si Ambon mah emang dia emang orangnya juga tekbal juga gitu. Emang tekbal juga walaupun dia tuh cuma terkendala satu, Lid. Fisik, udah itu doang. Dia terkendala fisik doang udah.
Cuman kalau urusan nyali, wah, gue berani taruhan lu juga lewat. Kalau nyali gue berani taruhan, lu lewat tetap. Maju dulu ya, kalah belakangnya. Iya, maju dulu. Kalau kalah belakang, kalau udah kalah gue bilang abang gua lu. Tentang abangnya preman gitu kan. Preman di Depok. Pulang doang ke badannya lu. Abangnya preman di Depok ya? Pulang doang itu. Depok. Preman Depok kan abangnya? Ah enggak. Itu siapa enggak? Nah yang datang tatoan tindikan itu pakai atribut regen nggak usah, cuma nggak gimbal. Enggak. Oh, tapi emang si X tuh, tapi badannya tulang doang pak. Ya iya kan gue bilang dia tuh cuma terkendala satu, fisiknya doang udah. Tapi emang sih bang zaman sekarang yang masih ada sih perundungan itu masih ada. Cuman gue nggak tahu maksudnya si sudut pandang si yang merundungkan ini, yang membuli ini, bahagia buat dia apa, effortnya buat dia apa sih? Kalau misalnya menurut gua sih ya, mereka tuh juga sama takut Lid. Cuman masalahnya Lebih rasa takutnya gitu. iya. Cuman dia tuh gambling di momen awal. Oh, gue uji dulu nih. Enggak, gambling di momen awal tuh maksud gua gini. Nih bocah, gua tekan dikit, keder nggak nih, ciut nggak nih, kok ciut dapet nih. Momennya sebenarnya momennya di awal. Gue salahnya kemarin momennya di awal, cuman terakhir gue sempat terakhir tuh sempat ribut beneran sama si B itu terakhir. Selang seminggu sebelum sebelum ini Kita cabut. sebelum entah sebulan entah seminggu sebelum dia dikeluarin waktu itu. Iya. Waktu itu dikeluarin kenapa ya? Lupa deh. Kan bapaknya si J datang pas anaknya lagi dibully. Oh iya sih. Oh iya. Kan heboh tuh heboh langsung dikeluarin itu juga. Iya. Langsung dikeluarin sama saking cepet cabut, sekilap itu, makanya nggak sempat nih. Iya, jadi bapaknya tuh langsung kalap. Gue lupa bapaknya ngomong apa. Cuman waktu itu bapaknya udah kalap banget, bapak mamanya udah kalap banget. Terus si Bu nengahin, terus si Bu langsung bilang, "Ya udah dikeluarin langsung." Hari itu juga sore si J-nya dibully, pas banget sore bapaknya datang. Jadi ketangkep basah tuh, kepergok basah. Langsung. Kan gue sekamar mulu sama si J. Iya, gue nggak ini aja sih. Wah, legitimasinya gila sih. Legitimasinya hebat. Iya. Langsung cabut. Makanya waktu itu gue lupa waktu itu bapaknya tuh ngomong apa gue lupa. Cuman kalau nggak salah bapaknya ngancem atau gimana gitu gue lupa. Terus hari itu juga langsung maghrib itu juga Lid. Maghrib apa Isya gitu. Pokoknya masa ribut-ribut itu maghrib. Terus malamnya dia langsung dikeluarin. Bapaknya kalau nggak salah langsung minta maaf apa gimana tuh gue lupa. Iya. Tapi si D-nya kan masih bertahan kan? Enggak. Keluar hari itu juga. Oh, cabut dua-duanya. Cabut dua-duanya. Oh, iya. Cabut dua-duanya. Iya sih. Jadi emang menurut gua bully itu emang nggak relevan sih sama kehidupan kita. Itu emang apa ya, kita sedang mematikan mimpi seseorang gitu. Lo kepikiran nggak? Lo mau pilih seseorang, dia diskriminasi, dia stres gitu, pulang gantung diri lo. Gue ngerasain.
Iya, itu level level terburuknya kita membuli seseorang ya. Emang nggak relevan banget, nggak apa ya, nggak sip lah, nggak sip untuk diterapkan di manapun lingkungan kita berada gitu. Gue Dan ngerasain. harusnya kok berkawan baik-baik, sopan santun, lebih disegani daripada daripada harus dengan teror-teror, harus dengan bully-bully. Emang nggak sip aja lah. Apa itu yang memang masih turunan gen atlet ya? Enggak sih, itu Gen emang enggak, bulat sih. bukan gen dari orang tua, bukan. Cuman gen kita sebagai manusia, Lid. Aha. Gen kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup yang tinggal di bumi gitu loh. Kalau nggak makan ya lu dimakan. Oh, hukum alam, Ya. hukum rimba. Iya. Yang kuat yang oke kan, yang kuat kan yang Iya. berkuasa gitu kan. Tapi singa nggak membuli kerbau, singa nggak membuli kijang, impala, lelana itu kan singa nggak membuli. Iya, langsung dimakan. Kijang. Hah? Langsung dimakan tapi. Iya, tapi emang itu rantai makanan, nggak ada sistematis kejahatan di situ. Emang itu alami. Iya, Emang makannya dia. Iya, benar juga ya. Nggak ada sejarahnya singa cuma nakut-nakutin dong. Wah, jom sini lu makan, nggak ada. Nggak ada. Lang- Emang itu alami, Hmm. nggak ada Iya, iya. spesifikasi kejahatan di Iya, situ. iya, Nggak ada, iya, itu alami. iya. Benar. Bahkan kita harusnya malu sama si raja ribanya aja nggak membuli. Gitu. Makanya kalau di kepala gua loh ya, emang nggak masuk aja sih membuli itu. Lu nggak tahu lu masa depannya ketika kita ngebully dia secara hardcore gitu kan, secara wah, terus besoknya dia jadi penakut, besoknya dia jadi nggak jantan lagi atau nggak feminin lagi atau macam-macam. Efek dari bully itu emang nggak sepaham sih, Dik. Nggak sepaham. Emang nggak pernah menyetujui indahnya bully itu apa, nggak pernah. Tujuannya apa tapi Lid ya? Gimana? Tujuannya apa ya? Sadar nggak lu? Orang ngebully itu tujuannya apa? Ya kesenangan diri sendiri, kehausan batin. Oh, berarti itu mah kayak penyakit dong. Itu penyakit dong berarti kalau kayak gitu. Ya emang nyakit, itu emang nyakit. Kan gue bilang dari faktor lingkungan. Emang nyakit. Sosio. Emang itu harus apa ya, berdiri dan melawan lah jalan satu-satunya. Ya iya, emang. Gua Bangkit dan menghajar. Gua Jalan satu-satunya bangkit dan menghajar. gua sadar ya si B itu berhenti cari masalah sama gua setelah gua habis berantem sama dia itu. Ya itu. Terus gak lama. Jalan satu-satunya adalah bangkit berontak dan merobohkan tembok tirani itu. Makanya dia jadi makin nyecer si J kan. Nah, Iya. si J kepergok. Si B kepergok. Iya. Nah, bapaknya si J. Tapi asli emang karena dasarnya gue nggak suka membuli, apa gue nggak berkawan sama dia gitu, jadi emang si B juga nggak pernah menyusup ke gue aja sih. Tapi apa bedanya bully sama mendisiplinkan nih? Bully sama Mendisiplinkan. mendisiplinkan. Nah, contoh kayak di instansi pendidikan pemerintah lah contoh. Oke lah kalau tentara. Tapi kayak di bidang lain gitu.
gue nggak tahu ya kalau sekolah non, jadi ada namanya sekolah militer, semi militer, sama hanya sekolah akademis doang. Ya. Nah, ini kan tiga-tiganya kedinasan, ya kan? Tapi tiga-tiganya juga punya level, ya kan? Oke, kita lepas dulu yang Militer sama semi militernya. Ya, itu jelas. Sekarang tinggal yang si akademis aja nih. Ya. Kalau yang akademis aja nih. Kalau yang berhubungannya masih bersifatnya masih lapangan sih masih relevan. Tapi kalau yang nggak ada hubungannya sama di lapangan gitu kan, kayak yang cuma sekolah di kantoran lah, tapi dia akademis ya. Pakai dia macam-macam kan, bajunya berseragam gitu kan waktu itu kan. Gue nggak tahu nyambungnya di mana, tapi kalau selalu alibinya mempertegas mental, kayak gitu. Jadi gimana ya, senioritas, cuman emang gak relevan sih. Kalau yang militer sama semi militer tadi kan masih agak nyambung. Iya Kan? Iya, soalnya mereka ada pangkat gitu. Iya. Jelas. Pun keluar dari situ pun jelas gitu kan. Iya. Yang maksud lo ini kan yang gak jelas tadi kan. Iya. Ya cuma akademis doang loh. Maksud lo ini kan yang kayak ya sekolah di belakang rumah lu lah. Iya. Kosan lu yang ini. Nah, itu emang nggak ada tuh, senioritasnya tuh. Karena emang sekolah akademis doang, iya kan. Tapi yang kalau kayak gitu maksudnya lu, ya gitu masuk akal. Yang nggak masuk akal, udah akademis doang, terus masih arogansi senioritas. Iya. Ya. Padahal kalau misal mereka entar udah lulus dan kerja pun yang kepake itu yang pintar, bukan yang paling tua. Lu tua tapi bego tetap gak kepake, coy. Iya. Yang bahasa lainnya adalah arogansi senioritas. Iya. Senioritas nggak masalah, tapi kalau udah arogansi kan udah nggak boleh. Iya. Maksudnya iya. Kalau misalnya mereka menunjukkan mereka senior agar anak-anak bisa teratur, bisa saling menghormatin, oke, gitu. Cuman kalau misalnya buat dijadiin kayak ajang gaya-gayaan, gue lebih tua, lu jadi konyol, lu gini, apa? Nggak relevan kan? Iya, nggak masuk gitu loh. Iya. Nyambungnya kalau didiknya untuk jadi si yang adik tadi nggak disiplin, malas-malasan, terus ditegesin sama seniornya, terus itu berarti buat disiplinnya dia kan. Bangun telat terus gituin, dimacem-macemin, masih nyambung. Yang nggak nyambung adalah ketika dia udah disiplin, terus nih yang jadinya di sini, dia udah nggak disiplin, betul, jadinya ngebantah si senior tadi. Nah, biasa awal mulanya kayak gitu nih. Kalau dia searah aja, semua it's okay. Yang kalau lawan arah baru tabrakan tuh. Jadi, jam berapa nih kok mau bangun lah? Kan udah jam harus bangun gitu ya. Itu jelas, itu ngedisiplinin. Itu jelas ngedisiplinin itu. Enggak, udah nggak disiplin, tegur harusnya dengar. Iya. Itu jelas, maksudnya kalau misalnya ranah dibilang itu pembulian, nggak bisa dibilang itu pembulian. Itu lebih ke mempertegas biar nih bocah ya jangan konyol gitu. Lu jam segini harus bangun gitu. Iya. Selain itu kan mendidiknya itu untuk nggak, ketika di dunia kerja nanti lu punya atasan, lu nggak boleh ngebantah atasan lu, hanya cuman boleh menjabarkan aja secukupnya gitu ya. Oh iya maaf, saya telat bangun soalnya bla 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 gitu kan. Kalau lu
weh nggak boleh bangun, telat bangun, maksud lu, ini gesekan. Itu mah konyol, itu nyari koreng namanya. Itu nyari koreng. Iya, mau, jadi koreng. mau di dunia mana aja lu kalau diingetin ngebantah juga pasti ditempeleng orang. Iya, gitu. Jadi pada hakikatnya. Tapi kalau gue rasa aja sih, pembulian di sekolah manapun, terutama yang lagi kita bahas yang sekolah akademis tadi, kayaknya nggak terjadi ya. Nggak terjadi. Yang sering terjadi adalah ketika si yang bawahnya ini ngelawan itu. Ya selalu. Hanya yang senior tadi merasa arogansi, dia lupa bahwa hakikatnya di sini cuma akademis, nggak ada militer, seni militernya nggak ada. Iya, lupa gitu. Tapi seringnya terjadi di yang berasrama. Pasti, karena ketemu tiap hari. Iya. Tiap hari, tiap detik, tiap menit. Iya. Itu nggak bakal kemana-mana, Pak. Iya. Iya. Kalau yang nggak berasrama, nyaris nggak ada hal-hal kayak gitu. Jarang. Malah akademis tadi lah ya, iya, sekolah iya, akademis tadi ya. Iya. Jarang gue temuin kalau misalnya sekolah akademis tuh sekolah akademis non asrama bisa jarang. Yang asrama justru paling berpeluang besar akan terjadi kayak hal kayak gitu ya. Nggak usah jauh-jauh lah, kita waktu pas zaman mondok. Iya. Deh. Gua ngalah korbannya. Di mana-mana selalu ada sih senioritas yang jarang terjadi tuh arogansi senioritas. Arogansi senioritas kan yang menggesek ini. Jadi ada gesekan. Dua. Satunya pengen dihargai, satunya lagi nggak mau diganggu. Iya. Jadi yang satunya ngarahin buat baik, yang satunya ngelawan. Sebenarnya sih sikap bodoh amat udah paling bener sih kalau menurut gue. Ya sudahlah, ya udahlah, ikut aja gitu. Terus kalau misalnya ada yang satu kelas ya, ada satu yang ngebantai, satu harus jadi air. Nggak bisa kayak ya api ketemu api, air ketemu air, ya basah-basah sekalian. Kebakar sampai gosong. Iya. Jadi emang sistem rimba itu menurut saya nggak pernah ada. Iya. Karena kalau kata Einstein, damai itu nggak bisa dipaksa, Lid. Damai itu cuma kecipta kalau kita saling ngerti. Iya, damai itu udah saling terpanggil keduanya. Ya. Itu kata Einstein loh ya. Einstein yang cuma tukang ngitung-ngitung doang, yang dia bikin rumus nuklir EMC kuadrat itu. Iya. Ya, itu dulu aja dari kami. Kalau Tems suka, Tems tinggal like aja. Kalau nggak suka tinggal dislike. Kalau Tems pengen lihat kita mulai lagi ya, Tems tinggal subscribe aja. Salam, Tems. See you.